Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamul mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati DPD KNPI Kabupaten Kudus, ketua kami sahabat Habib Ali Subuti, semua sahabat-sahabat DPD KNPI dari OKP dan lain sebagainya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada pagi hari ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan ibadah puasa yang hampir 1 minggu kita sudah menjalankan, dan insya Allah moga-moga kita diberi kekuatan untuk menjalankan 1 bulan penuh. Apakah nanti 30 hari atau 29 hari, kita masih menunggu pengumuman dari pemerintah. Menarik sekali ketika pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyampaikan beberapa hal, khususnya di bulan Ramadan dengan kegiatan KNPI. Kami akan membahas, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana hikmah puasa. Pada kegiatan mulai pagi hari ini maupun siang sampai malam, kegiatan-kegiatan Ramadan penuh dengan kegiatan-kegiatan yang kita ada nilai ibadahnya, mulai dari pagi sampai siang bahkan malam. Oleh sebab itu kita selaku umat Islam yang berpuasa, hikmah puasa diantaranya yang kami rangkum itu ada 3. Pertama adalah tentang kesehatan jasmani kita. Ada hadis Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Di antara yang hikmah puasa menjaga kesehatan kita, baik dari kelebihan makanan maupun kelebihan lemak atau kelebihan hal-hal yang bersifat negatif. Kita dengan berpuasa bisa menjadikan kita menjadi sehat. Ya, mungkin kalau contoh kami ini bukan kelebihan lemak, tapi kekurangan berolahraga. Yang kedua adalah dari puasa itu sendiri adalah hikmahnya menjaga ruhaniyah kita. Bagaimana kita bisa berpikir jernih, tidak sombong, tidak iri dan dengki, dan mengisi dengan kegiatan-kegiatan akhlak yang positif, akhlak mahmudah, seperti menghargai orang lain, toleransi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah untuk hikmah puasa, berijtimaiyah atau berkumpul terhadap masyarakat. Ya, yang hampir di segala kegiatan sosial kita butuh orang lain, seperti buka bersama dengan orang lain. Nanti ada amalia-amalia yang bersifat jamaah, seperti sholat tarawih berjamaah, tadarus bersama-sama, dan lain sebagainya. 3 hal inilah yang menjadi hikmah puasa secara ringkas yang dapat kita laksanakan di bulan puasa. Ada 3 hal tingkatan orang berpuasa. Ini juga menarik menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah puasanya orang awam seperti kita ini, yang hanya menahan dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu secara syariah adalah puasa sudah dianggap sebagai orang itu puasanya orang awam. Dinaikkan lagi adalah puasanya orang khos, orang pilihan, yakni bagaimana selain menahan hal-hal yang membatalkan puasa secara syariah, ada hal-hal yang harus kita jaga, seperti mulut kita berbicara, kita jaga, kita tahan, tidak menyakiti orang lain, berkata baik dan sebagainya. Pandangan kita juga ikut berpuasa, bahkan telinga kita mendengarkan hal-hal yang tidak bersifat maksiat kita tahan. Itu juga puasanya orang khos, orang pilihan. Yang terakhir, tingkatan yang lebih tinggi adalah khawasil khos. Bagaimana selain fisik kita menjaganya hal-hal yang membatalkan puasa, tadi juga menahan hati kita, tidak iri, tidak sombong, dan lain sebagainya. Itu juga puasanya khawasil khos. Ada sahabat kami yang bertanya, bagaimana untuk bisa mencapai
puasanya khawasil khos itu tadi. Ya, jawaban sederhana di era sekarang ya jawabannya tidur. Loh kok bisa tidur? Iya, karena aktivitas kita yang terlalu padat bersinggungan dengan orang lain dan lain sebagainya itu menjadikan kita sulit untuk menata diri. Nah, sahabat kami tanya lagi, tidur itu kan nisful maut. Iya, nisful maut. Coba kalau kita mau isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, bisa juga. Kita orang awam menuju menjadi orang khos. Bagaimana puasa kita ini terjaga dari hal-hal yang tidak membatalkan seperti berucap baik, bisa. Aktivitas kita bekerja bisa juga kita laksanakan. Asal itu tadi menjaganya dari ucapan dan bahkan bisa menjadi khawasil khos. Hati kita jaga, beraktivitas dimanapun berada, di madrasah, di lembaga pendidikan maupun di pasar maupun di rumah sakit dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak kuat, jawaban saya kepada teman saya, sahabat tak baik itu, tidurlah. Membaca Al-Quran yang banyak, kalau capek tidurlah. Karena sebagian dari tidur itu juga sahabat-sahabat juga bernilai ibadah. Berikutnya adalah 3 hal menarik yang harus kami sampaikan pada sahabat DPD KMPI Kabupaten Khusus. Pada dasarnya ada 3 hal kegiatan ini yang harus bisa dilaksanakan. 3 hal ini menarik sekali ketika kita bisa laksanakan. Saran kami kepada ketua kami adalah sahabat Habib Ali Subegi, walaupun belum dilantik tapi perlu kita laksanakan di momen Ramadan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita berijtima berorganisasi ini bisa bermanfaat. Contoh hal-hal yang terkecil adalah memberi manfaat pada orang lain seperti santunan anak yatim piatu maupun membuat takjil dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan. Yang kedua adalah dengan kegiatan bersama-sama organisasi kita kuatkan ukhuwah. Mungkin kegiatan-kegiatan yang sederhana adalah buka bersama, atau yang ketiga mau dibuat sahur bersama, silahkan. Ketiga hal ini menarik ketika kita sudah tahu hikmah puasa, tingkatan orang puasa, dan bagaimana KMPI bisa berperan di bulan puasa ini. Kami berharap kepada ketua kami, karena jargon dari ketua kami KMPI ke depan ini adalah sebagai gelandang serang perekonomian pemuda ini harus kita dukung bareng-bareng. Sebelum kita lantik, mungkin 3 hal ini bisa kita laksanakan untuk mengukur keakraban dari 24 OKP yang sudah terdaftar di DPD KMPI ini. Kita bisa solid, bisa bersama-sama. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPD KMPI Kabupaten Kudus luar biasa.